Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam sebuah perbincangan yang bertemakan keutamaan seseorang ketika punya hafalan Al-Quran. Saat ini kita akan bincangkan tema ini sebagai lanjutan dari perbincangan kita sebelumnya tentang tema keutamaan dan keistimewaan tilawah atau membaca Al-Quran, dan juga tema sebelumnya ada tema tentang 4 keistimewaan para pecinta Quran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum menyimak 2 tema di atas, nanti setelah kita selesai perbincangan ini bisa disimak di link video yang akan kita sampaikan informasinya. Para pecinta Quran yang dirahmati oleh Allah, banyak hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh beliau itu mendorong untuk kita agar menghafal Al-Quran atau membacanya dengan di luar kepala, sehingga dengan ini kita memiliki hati yang tidak lagi kosong dari sesuatu bagian dari Al-Quran ini. Hati kita menjadi tidak kosong dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Misalnya seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang hadis ini derajatnya marfu', ya. Rasulullah bersabda, orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun digambarkan adalah seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Bayangkan rumah kumuh yang mau runtuh. Kalau rumah itu sudah kumuh, kotor, tentu tidak disukai orang untuk ditinggali, apalagi mau runtuh. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Ia berkata hadis ini hadis hasan sahih. Nah, Rasulullah SAW juga memberikan penghormatan kepada orang-orang yang mempunyai keahlian dalam membaca Al-Quran dan menghafalnya, serta Rasulullah memberitahukan kedudukan mereka dan mengedepankan mereka dibandingkan orang-orang lain yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran ini. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW mengutus satu utusan yang terdiri dari beberapa orang. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengecek kemampuan hafalan Al-Quran mereka yang akan diutus ini. Nah, setiap laki-laki dari mereka ditanya sejauh mana hafalan Al-Qurannya. Lalu kemudian seorang yang paling muda ditanya oleh Rasulullah SAW, berapa banyak Al-Quran yang telah engkau hafal, hai fulan? Maka sang pemuda ini menjawab, ia menjawab, aku telah hafal surah ini dan surah ini, serta surah Al-Baqarah. Mendengar jawaban ini, Rasulullah SAW kembali bertanya, menegaskan, apakah engkau hafal surat Al-Baqarah? Ia menjawab lagi, betul ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, pergilah dan engkau menjadi ketua rombongan ini. Nah, salah seorang dari kalangan mereka yang terhormat berkata, jadi ada yang istilahnya yang mungkin lebih ditokohkan, lebih terhormat, ya, melihat situasi itu dan mendengar ucapan Rasulullah, lalu dia berkata, demi Allah aku tidak mempelajari dan menghafal surat Al-Baqarah semata karena aku takut, ya, tidak dapat menjalankan isinya, katanya. Nah, mendengar komentar ini, Rasulullah SAW lalu bersabda, pelajarilah Al-Quran, kata beliau, dan bacalah. Rasulullah mengatakan, karena perumpamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan membacanya adalah seperti tempat bekal perjalanan yang diisi dengan minyak misik. Minyak misik itu minyak wangi. Kata Rasulullah, wanginya menyebar kemana-mana. Nah, sementara orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian ia tidur dan dalam dirinya terdapat hafalan Al-Quran, itu digambarkan oleh Rasulullah adalah seperti tempat bekal perjalanan yang disambungkan dengan minyak misik, masih harum, ya,
masih harum. Nah, jadi jangan sampai ada alasan, wah saya nggak mau membaca ini, saya nggak menghafal ini karena saya takut nggak mengerjakannya. Ini sudah terjadi kejadian di zaman Rasulullah. Ada sahabat yang komentar begitulah, langsung direspon sama Rasulullah. Bukan begitu cara berpikirnya. Setiap kita, siapapun mau hafal atau tidak hafal, itu wajib bagi kita menjalankan Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran itu kewajiban kita. Jangan sampai berpikir kita ini tidak menjadi harus bertanggung jawab di hadapan Allah atas ayat-ayat yang kita tidak hafal dan kita tidak kerjakan. Yang hafal, yang nggak hafal juga diminta pertanggungjawaban sama Allah. Tetapi bagi yang hafal itu, ketika dia tidur pun dengan hafalannya itu, dia tidak mengamalkan apa yang dia hafalkan itu masih bau harum. Seperti kata Rasulullah, tempat perbekalan yang disambungkan dengan minyak misik masih wangi gitu. Nah, hadis ini para pecinta Al-Quran diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan ia menilainya hadis hasan, ya. Dan lafaz hadis ini dari beliau. Ibnu Majah, ya, Ibnu Huzaimah, ya, Ibnu Hibban, ya, itu juga memuat hadis ini, ya. Berikutnya, para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, jika tadi itu yang kita bicarakan itu adalah kedudukan pada saat hidup, ya, maka saat mati pun Rasulullah SAW mendahulukan orang yang menghafal lebih banyak dari yang lainnya. Itu setelah mati, ya. Dalam apa? Dalam penguburannya, seperti yang terjadi dalam pengurusan para syuhada perang Uhud, ya. Syuhada perang Uhud itu, ya, sebelum dikuburkan ditanya, ya, ini yang mana yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, itu didahulukan dikuburnya. Para pecinta Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW mengutus juga kepada kabilah-kabilah para penghafal Al-Qur'an dari kalangan sahabat beliau. Untuk apa? Untuk mengerjakan, untuk mengajarkan kepada mereka faridah Islam dan akhlaknya. Karena dengan hafalan mereka itu, mereka lebih mampu menjalankan tugas ini. Jadi orang yang punya hafalan Al-Quran itu lebih mampu mengajarkan Al-Quran dibanding orang yang nggak punya hafalan Al-Quran. Itu sebuah keniscayaan, ya. Nah, di antara sahabat itu adalah 70 orang yang syahid dalam kejadian Bir Mau'unah itu, yang terkenal dalam sejarah, ya, yang mereka itu dikhianati oleh orang-orang musyrik, ya. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Kemudian Al-Quran akan berkata, wahai Tuhanku, ya, Al-Quran ini datang menghadap kepada Allah. Wahai Tuhanku, ya Allah, ya Rabb, bebaskanlah dia. Nah, kemudian orang itu dipakaikan mahkota karomah, ya, mahkota kehormatan. Tapi Al-Quran ini kembali meminta kepada Allah, wahai Tuhanku, tambahkanlah. Maka orang ini pun dipakaikan jubah karomah juga. Kemudian Al-Quran juga masih mohon lagi, wahai Tuhanku, ridhoilah dia. Jadi kalau kita punya hafalan Al-Quran ini nanti pada saat yaumil hisab, kita dihisab oleh Allah, ya, kita punya masalah dengan hisab di hadapan Allah, maka Al-Quran membela kita. Pertama, Al-Quran minta kita dibebaskan. Lalu kita diberikan mahkota karomah. Al-Quran juga masih minta agar kita ditambahkan pembebasannya itu, diberi baju jubah karomah. Dan masih belum cukup, Al-Quran juga minta apa? Agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Dan ketika Allah sudah meridhoi ini, Allah memerintahkan kepada orang ini, bacalah Al-Quran, dan teruslah naik ke derajat-derajat yang lebih tinggi di surga. Dan Allah SWT menambahkan dari setiap ayat yang dibacanya tambahan nikmat dan kebaikan. Jadi setiap ayat yang dibacanya, dari hafalannya, ditambah oleh Allah nikmat dan kebaikan. Ini di surga. Artinya apa? Derajatnya semakin tinggi sesuai dengan ayat-ayat yang dia hafal, yang dia baca. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menilainya hadis ini hadis hasan. Para pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat tidak hanya bagi para penghafal dan ahli Al-Quran saja, namun cahayanya ini juga menyentuh kedua orang tuanya, dan ia dapat memberikan sebagian cahaya itu kepadanya dengan berkah Al-Quran ini.
Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Buraidah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran lalu mempelajarinya lalu mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat, cahayanya seperti cahaya matahari. Kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah yang tidak pernah didapatkan di dunia. Lalu keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Maka dijawab, karena kalian berdua telah memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan ia menilainya hadis ini berdasarkan syarat Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya Imam Ahmad. Kedua orang itu mendapatkan kemuliaan dari Allah karena keduanya berjasa mengarahkan anaknya untuk menghafal dan mempelajari Al-Quran semenjak kecil. Dan dalam hadis juga terdapat dorongan bagi para bapak dan ibu untuk mengarahkan anak-anak mereka untuk menghafal Al-Quran semenjak kecil. Nah, cuma kadang-kadang kita ini egois sebagai orang dewasa. Jadi seolah-olah urusan menghafal Quran, belajar Al-Quran itu urusan anak-anak. Bukan, memang kalau kita jadi orang tua sejak kecil, anak-anak kita ini harus kita didik dengan Al-Quran, memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan setiap kita kalau bisa menghafal Al-Quran, nanti akan diberi fasilitas oleh Allah untuk memakaikan jubah kemuliaan kepada orang tua kita. Dan setiap kita ini adalah anak dari orang tua, sehingga bukan berarti karena kita ini sudah tidak lagi anak-anak lalu kita tidak melakukan upaya mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nah, ini penting. Satu hal lagi dari Ibnu Mas'ud, ya, sebuah riwayat disampaikan Rasul bahwa Ibnu Mas'ud ini berkata, rumah yang paling kosong, ya, dan lengang adalah rumah yang tidak mengandung sedikit pun bagian dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis itu juga disebutkan, inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu lari, yanfiru minal baiti ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya. Dia akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, jadi betul kata Ibnu Mas'ud itu, rumah yang paling kosong dan lengang itu adalah rumah yang tidak ada sedikit pun bagian dari Al-Quran, nggak dibacakan Al-Quran di situ. Maka jadi dihuni oleh syaitan, ya, dihuni oleh syaitan. Sebelum lupa, para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, bagi yang belum menyimak video tentang keutamaan dan keistimewaan tilawah dan membaca Al-Quran, bisa silakan disimak videonya di link yang saya kasih di pojok kanan atas ini, ya, di pojok kanan atas ini. Ini bisa diklik nanti setelah ini selesai, bisa disimak. Dan bagi yang belum menyimak video tentang 4 keistimewaan para pecinta Quran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan kalau mau menyimak bisa juga disimak nanti di video yang linknya saya kasih di pojok kanan atas ini, ya, yang ada simbol huruf I ini. Baik, para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya untuk keutamaan penghafal Quran, ya, lebih detail lagi, lebih jelas lagi, bisa kita ikuti nanti dalam serial detail dan lengkap di video yang berjudul 22 alasan kenapa kita ini harus menghafal Al-Quran, yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Atta Syamsuddin LC, ya. Videonya nanti bisa disimak di link yang kita sampaikan di pojok kanan atas ini, yang ada tanda I-nya ini. Nah, ini silakan nanti bisa disimak. Mungkin tidak jadi satu video, ada beberapa bagian karena ada 22 alasan mengapa kita harus menghafal Al-Quran. Semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.